Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini di eh, praktikum visualisasi data dan informasi di pertemuan kelima ya. Ya, kita akan membahas hal yang lain. Kalau kemarin kita membahas tentang genetik algoritma gitu ya. Bagaimana penjadwalan menggunakan genetik algoritma dan visualisasinya. Nah, kita akan membahas tentang algoritma ARIMA untuk forecasting atau untuk peramalan, dan nanti untuk penampilan secara visualisasinya menggunakan ARIMA dan volume di sini ya, menggunakan GIS di sini. Nah, eh, sama awal-awalnya itu seperti menggunakan Anaconda Navigator juga, cuman kemarin ada beberapa masalah gitu di plug and play di versi Jupyternya gitu ya. Jadi akhirnya saya buat development baru di praktikum visualisasi data. Nah, dan ketika buat memang harus diinstal juga termasuk Jupyter Notebook-nya ya. Diinstal juga nah, kalau sudah terinstall nanti akan launch di sini ya tulisannya. Nah, diklik akan muncul ini kayak gini. Nah, eh, ketika sudah muncul, nah maka kita akan mencoba ya praktikum di pertemuan kelima yang ini gitu ya. Seperti biasa kita buat Python dulu. Nah, sini terus kasih nama ya, seperti praktikum visualisasi data pertemuan kelima atau sama AEP gitu ya. Nah, rename. Nah, lalu eh, ketika sudah jadi development-nya baru gitu ya dan sudah ditentukan, nah maka beberapa hal yang memang harus diimpor gitu ya, kayak pandas, numpy gitu ya, terus Python-nya juga ini yang digunakan bukan Python 3011 yang kemarin ya, jadi 3010 yang sekarang diturunkan sedikit ya supaya si kodenya sesuai gitu jalan. Nah, itu kalau ada masalah berarti harus buat development barunya. Python-nya harus diupdate lagi gitu, disesuaikan. Karena kemarin lamanya di sebelah sini gitu untuk menyiapkan praktikum ini. Ada ketidakcocokan gitu ya. Nah, seperti biasa ini kode yang pertamanya kita import library ya. Nah, pandas, numpy dan matplotlib ini diimport, dimasukkan, lalu play seperti biasa, tidak akan ada apa-apa. Nah, lalu untuk ARIMA ini kita akan menganalisis ya lahan aren, luas lahan aren yang ada di Jawa Barat dari tahun 2013 sampai tahun 2023. Nanti diprediksi sampai 2030 itu akan seperti apa. Dan nanti divisualisasikan menggunakan volume GIS di sini ya. Nah, siapkan di pertemuan 5 ini siapkan datanya, Excelnya. Ini ada dataset aren, nanti dikirim juga beserta kodenya di grup WA ya, praktikum. Nah, lalu seperti biasa upload ya. Nanti silakan tinggal cari ya, kalau di praktikum pertemuan kelima nanti tinggal upload gitu ya. Nah, kebetulan saya sudah upload. Nah, jadi ada data lahan aren di sini ya. Ini yang sudah ke-upload. Nah, ketika sudah ke-upload, maka Anda bisa nge-load datanya. Baru bisa memasukkan data yang kedua atau kode yang kedua. Lalu klik seperti biasa. Terus ada kita membuat filter tahun ya. Jadi misalnya tahunnya dibuat tahun 2000 gitu ya. Nah, lebih dari tahun 2000 ini untuk filter datanya. Nah, di run juga tidak akan terjadi apa-apa. Lalu buat indeksnya juga di sini karena dari sana diindekskan dari Excelnya. Jadi indeks tanggal, tahun gitu ya. Terus di set sebagai tanggal dan TS-nya sebagai luas di sini. Lalu kita cek di Arima itu ada cek stasioner ya. Ya untuk ngecek stasioner ini untuk kodenya ya, atau rumusnya ini menggunakan ini ya. Jadi menggunakan ADF statistik di sini result value-nya berapa, nanti stasionernya menggunakan order di bagian data stasioner 101 di sininya. Nanti akan memunculkan data differencing-nya. Nah, ADF-nya. Nah, kita klik. Nah, ADF-nya ini akan memunculkan hari ini value-nya apa dan data ini merupakan data stasioner ya. Nah, lalu kita akan membuat train ARIMA yang menampilkan data-data hasil perhitungan ARIMA secara otomatis menggunakan Python. Basicnya dari data Excel yang diupload gitu ya. Nanti akan memunculkan hasilnya. Nah, ini hasilnya. Dari resultnya gitu ya. Dari mulai data waktunya gitu ya, observasinya, terus ada
untuk tipe datanya di sini. Nah, terus sampai beberapa hal yang memang data-data ini digunakan gitu ya untuk nanti conversion metric ya. Nah, lalu di sini kita paksa indeks menjadi true ketika sudah ditampilkan di sini supaya bisa terdeteksi dengan baik. Data indeks reset. Nah, setelah itu kita buat robust menggunakan forecasting di sini. Jadi baru kita buat forecastingnya bagaimana di tahun berikutnya akan seperti apa gitu ya. Apakah akan terjadi penurunan atau mungkin juga akan jadi kenaikan di sini gitu. Nah, kodenya lumayan panjang ada di sana gitu ya. Jadi data-datanya lumayan panjang di sini. Seperti biasa ya import dulu as ya, terus masih dulu warningnya juga ada. Nanti kemungkinan di sini untuk ignore di sini nanti ada pandas, napi dan matplotlib juga masih dipakai. Nanti data-data setnya untuk kandidatnya datanya seperti ini dari Excel. Nah, terus nanti ada load minimal clean ya, di cleaning dulu, nanti di agregatnya. Ya, jika ada data yang terduplikasi dicek stasionernya, terus di tree primadona auto A5 di forecasting di sini di bagian A5 di sini di mana memang itu dideteksi gitu ya. Nah, lalu ada PD A5 valid jika A5 itu tidak jalan ya. Lalu ada final final fallback, ini hasil akhirnya nanti akan digabungkan. Nah, hasilnya akan seperti apa dan di save menggunakan tampilan secara grafik di sini. Nah, ya kan lumayan panjang. Nah, ini hasilnya akan seperti ini ya. Jadi forecasting ada kemungkinan akan menurun si lahan aren ini gitu ya. Dari awalnya segini ada kenaikan lalu tiba-tiba akan menurun. Nah, awal-awalnya memang dari tahun 2023 gitu ya sampai ke sini akan menurun terus. Nah, itu untuk forecasting. Nah, lalu bagaimana dataset tersebut kita buat menjadi data GIS volume gitu ya. Jadi nanti akan dibuat klasifikasinya ya, di mana setiap kabupaten itu memiliki luas yang berbeda-beda, luas aren yang berbeda-beda diklasifikasikan. Warna tandanya atau heat map di dalam sana akan berbeda-beda warnanya. Nah, kita gunakan kode yang ini lumayan panjang. Nah, di mana dataset di sini kita buat menggunakan volume, import volumenya ya. Nah, masih menggunakan pandas juga. Nanti kabupaten yang ada di Jawa Barat dimasukkan semua. Nah, setelah itu luasnya masing-masing dari datanya ada gitu ya. Nah, longitudinal dan latitude dan longitude ya. Ini data ini sebenarnya bisa diambil dari Google Earth atau Google Maps di sini ya. Tapi dibuat kayak gini. Jadi harus berurutan. Jadi contoh ke Bandung yang ini, dan ini urutan 111 sampai nanti kota Tasikmalaya itu ada 222, 7,33 dan 10822. Nah, lalu dari sini di ranking ya, di sort, di ranking mana yang paling luas sampai yang tidak luas sekali. Nanti rankingnya itu dibuat fungsi, di mana kalau ranknya itu lumayan lebih rendah gitu ya, maka akan merah. Terus kalau ada rank yang kurang dari 10 itu oranye, rank kurang dari 15 akan ada kuning, rank lebih atau kurang dari 20 akan ada hijau, dan kalau yang lainnya itu ada biru di sini. Nah, setelah di situ itu akan ditampilkan lokasinya menggunakan volume, di mana koordinat ini adalah koordinat Jawa Barat di sini. Nah, nanti menambahkan marker ke setiap kabupatennya menggunakan marker heat map di sini. Nah, maka ketika di run tampilnya akan kayak gini. Nah, ini akan beda-beda. Nah, yang diketahui sebenarnya yang dari data itu yang paling besar lahan aren itu kebanyakan itu di Cianjur ya. Terus ada Sukabumi juga gitu ya. Nah, terus di sini ada Bogor ya. Di sini ada Garut ya. Lalu kalau untuk Majalengka ini sedang ya karena warna oranye ya, untuk luas lahan aren. Meskipun memang ada komoditas lahan aren, tapi kalau dibandingkan di beberapa daerah di pantai selatan gitu ya, pantai selatan Jawa Barat itu lahan aren lebih banyak daripada Majalengka. Nah, itu basicnya datanya dari Excel. Excel data dari mana? Dari Open Data Jabar, dari pemerintah Pemda Jabar. Nanti ditampilkan menggunakan heat map kayak gini. Nah, baik. Itu untuk pertemuan kelima. Selamat mencoba. Nanti kita lanjut di pertemuan ke-6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.